Welcome kembali lagi bersama gua Junet di acara podcast ini di Ngerumpi, Ngegali Ruang Mimpi. Oke, gimana Kayu? Kabar lu sehat? Baik. Alhamdulillah. Kita ngapain dari kalimat ini? Ya, gua masih penasaran sama lu yuk. Gua tuh masih apa ya? Bisa dibilang masih banyak yang gue butuhin nih dari lu nih ya buat sobat-sobat yang ada di rumah, sobat-sobat yang ada di TikTok yang masih penasaran nih sama apa sih terkait mimpi, apa sih terkait orang yang takut dan segala macem gitu. Tapi BTW, Iya tuh. lu masih puasa? Puasa dong. Untuk saat Makanya ini kita nih, masih sekarang puasa. kemarin kita ada ini nih Bu Ayu. Ini nggak ada kopi hari ini. Makanya, oke, kalau gue manggilnya Bu Ayu apa siapa nih? Jangan dibuat. Apa kakak, tante, om, Jangan empok? om. Oh, gimana? Empok. Oke, empok. Kita nggak ada ininya nih. Kita nggak ada apa namanya? Konsum. Ya, konsumnya. Konsum belum ada nih rumahnya. Apa-apa. Lain kali mungkin ada. Tenang aja. Boleh. Mungkin permulaan karena podcast ini sengaja gua mulai ada podcast ini tuh dari awal-awal tuh gua ngobrol. Kayak gitu. Adalah gua ngobrol sama salah satu orang ya ingin mendirikan yang namanya podcast ini. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang terjadi kayak gitu Keren kali. ya? Iya, Mahasiswa semua ya kan? mahasiswa semua. Karena gua melihat ya menilai mahasiswa itu menurut perspektif gua itu ya dia memiliki potensi yang bagus cuman kurang. Betul. Dia malu, mungkin dia takut untuk menyampaikan atau dia melakukan mengeluarkan potensinya, mungkin dia takut seperti itu. Makanya gue adain podcast kayak gini kemarin ya. Ini sekedar apa namanya cerita ya. Gue pengen ketemu sama teman gue Kak. Siapa tuh? Ada teman gue Bang Daud namanya. Oh, cowok. Iya, dia tuh ngomong sama gue, Bang, itu podcast acara apa? Itu acara gue nih sama teman gue dari gitu kan. Gue pengen ngebangun podcast gue ini ya. Iya, ini Allah gue suka banget nih sama podcast lu nih. Mudah-mudahan berjalan lancar lah ya. Kayak gitu. Ada yang dukung ya? Iya, makanya banyak yang dukung. Kemarin gue dari teman gue, Pres Benua gue juga di kampus gue juga udah ngomong kalau gitu lanjutin bang, kayak gitu. Ya semoga. Bayarannya tinggi dong berarti kita ya? Apanya tuh? Bayar. Bayar apa nih? Biasanya kalau ngundang kita mau bayar. Ya nanti bayar aja. Nanti kita bayar, tenang aja. Aduh, di belakang ya? Hah? Di belakang ya? Nanti pas udah puasa. Ya. Gimana ayo Gimana? buat hari-hari ini, belakangan ini kalau gue lihat kayaknya sibuk banget ya. Lu gue teleponin dari kemarin gak ada mulu. Bisa hilang mulu HP-nya. Lu sibuk kayak pejabat, ngalahin pejabat lu. Aduh, punten, Bang, Mentang-mentang punten. apaan tuh ya? Gue lihat Apa tuh? kayak duta baca. Maaf Kayu, Iya. Kota Depok. Betul. Gila, gokil juga ya. Itu apa tuh pakai selempang gini? Ustadz apa? Ustazah? Ini selempang bukan hanya selempang, bro. Mungkin sebelum gua memulai ya dari pembahasan nanti ketika gua nanya-nanya ke lu nih, gua mau ngenalin diri dari lu. Gue pengen mungkin teman-teman di sini udah kenal gue semua ya. Gue sebagai host di sini. Mungkin dari teman-teman sobat-sobat yang lain, sobat-sobat Ngerumpi yang lain itu belum kenal lu nih. Oke. Boleh Kenalan dulu nih. perkenalkan diri. Nama kali nama. Nama boleh, Tempat tinggal. tempat tinggal, Tanggal bapak, lahir. ibu, om, tante. Rumahnya di mana, boleh? Rumahnya boleh, RT berapa? Jangan, Pak, jangan. Ngapa biar ada cepet-cepet yang ada melamar? Aduh. Sulit. Kali aja lu dari pulang Ngerumpi. Ada ya? Siapa tuh? Jangan dong. Narasumber kita. Nanti Kita dong. baca Depok. Nanti Iya. dong. Oke, boleh silakan Kayu. Oke. Biar suaranya bagus. Oke. Nama saya Ayu, biasa dipanggil macam-macam ya, Ayu Desti. Itu nama panjangnya tuh Ayu Desti Rumi. Kita orang Depok asli, makanya bahasanya kayak gini. Depok guys ya. Nyablak banget ya guys. Iya. Kita Anak Depok banget. iya betul. Oke. Dan saya itu lebih aktif di organisasi dari dulu. Organisasi. Betul. Untuk nilai sekolah dulu sempet bolos. Maaf ya Mak, yang nonton mungkin nanti ya maaf banget. Dulu sempet bolos, sering banget bolos. Bolos sama pelajaran matematika, pelajaran olahraga, kita bolos, kabur. Dan kalau di organisasi
alhamdulillahnya kayak semangat terus. Kebetulan di Depok kalau dihitung-hitung bisa sekitar 10 atau organisasi 10 organisasi lu ngejalanin tuh ngejalanin, masih ya sampai sekarang. sampai sekarang. Betul. Dan salah satunya kita baca sebuah komunitas yang didapetinnya itu bukan hanya sekedar kita beli di warung ya, Iya. tapi dapetinnya itu benar-benar dengan cara susah payah, jadi payah otak. Iya. Berarti tapi lu di organisasi kayak gini lu nggak merasa kesulitan dalam sebuah organisasi semisal ya. Kita ambil contoh ya. Lu punya organisasi di dalam satu organisasi. Ketika dalam satu waktu lu ada rapat dua itu gimana? Dibilang sibuk sih, tapi bagaimana caranya kita memanage waktu? Memanage waktu lagi. Memanage waktu. Contohnya kalau misal ada rapat dua bersamaan, ya itu penting. Kita lihat dulu mana yang lebih penting. Gak mungkin kan waktunya dengan duanya tuh sama-sama di waktu yang sama Iya. untuk mengadakan acara. Iya. Cuma rapat aja yang sama. Ya udah kita lihat mana yang lebih penting dulu. Mana yang lebih penting, kita lebih paling penting itu yang mana? Tapi gua mau nanya, Boleh. organisasi lu boleh mungkin organisasi yang lu sekarang, iya boleh semuanya. Mana nih? Iya, mungkin lu boleh kasih tahu dari mulai tahun berapa lu berorganisasi, awal organisasi lu apa? Dari bayi? Dari bayi. Enggak. Ya kali lu langsung pelatihan Kita bayi bukan nangis. apa tuh? Nyanyi. Iya. Nyanyi apaan? Enggak tahu. Oke. Boleh kayak dari tahun berapa lu Kalau berorganisasi? mulai kan saya mondok ya, saya sempat mondok pulang dari mana lupa tahun berapa, tapi kemungkinan tuh zaman COVID. Covid. 2020 berarti ya? Iya. 2020 2021 saya tuh mulai ikut yang namanya Forum Anak. Forum anak, Ya, sebuah kegiatan untuk anak-anak anak-anak. di usia 16 dari usia SMP Iya. sampai dengan 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Itu organisasi pertama yang Organisasi ikutin. pertama yang masih jadi buntut, masih takut untuk melakukan banyak hal, Takut ya. takut banget. Cocok berarti sama tema nanti gitu. Wah, oh iya. Iya. Wah, Kita ada temanya nanti. cocok. Coba next lanjut. Ya, oh takut banget, takut banget. Masih jadi buntut, belum berani mulai maju ke depan, maunya disuruh bukan menyuruh. Suruh, Iya. bukan menyuruh. Oh masih kayak disuruh-suruh kayak gitu. Iya, karena belum berani untuk menyuruh orang. Dan ada yang mengajari saya bahwa kita itu harus memulai. Ada yang mengajari saya dan bilang kita harus memulai. Kalau nggak mulai kita nggak akan bisa. Coba pelan-pelan dari sini ke tingkat rendah dan tingkat tinggi, kayak gitu. Coba lah ya. Tapi saya Bandel. bandel. Ketika di organisasi itu Bandelnya mau tahu apa? Katanya kan saya suruh tingkat rendah sedang, Iya. tinggi saya langsung ke tinggi. Nggak ada tuh rendahnya. lah gue pengen kayak lu mah. Gue pengen kalau kayak Bandel lu. ya. Tapi bisa itu. Bisa. Cuma dengan proses yang mungkin beda ya. Iya. Tapi di tingkat rendah atau bisa dibilang kecamatan saya juga ikut, tapi beda organisasi. Setelah dari forum anak kelar saya masuk Papa itu pelajar peduli HIV/AIDS, yang dimana kita menanggulangi masalah penyakit HIV dan AIDS yang sekarang lagi merajalela. Itu yang ini ya, yang ngebahas tentang itu ya. Iya, banyak banget yang takut, kayak ada orang yang terkena HIV atau AIDS takut untuk dipegang, padahal orang kayak gitu tuh nggak menularkan dengan cara seperti itu. Oke. Mungkin dari berbagai macam organisasi itu mungkin nggak banyak ya. Jangan Di antaranya mungkin di kampus tuh juga berorganisasi kan? di kampus ya. Oke. Tadi kan kenapa aku bisa bilang masuk tuh dengan tema gua ya, takut gitu. Karena gua punya segmen ini itu ada temanya. Oh iya? Iya. Tema kali ini? Temanya itu adalah keberanian di tengah ketakutan. Wow, menarik. Ya, karena gimana ya? Mungkin bagi dia orang yang punya tekad atau punya mimpi, kadang dia selalu pupus harapannya itu karena takut. Iya. Kenapa ya? Kenapa gue bisa ambil lagi itu tema sebagai tema gue sekarang? Dan gue mau ngambil dulu ya, gue mau mengundang lu itu. Karena gue masih butuh ya. Lu yang gue lihat dari notabene lu yang gue lihat, mungkin lu bisa menjelaskan nanti kepada sobat-sobat yang ada di rumah untuk menjelaskan tentang takut, tentang orang yang berani, mungkin seperti itu.
karena yang gue bisa ambil ya, menurut perspektif gue dari sendiri ya, kayak gue di kampus kayak gitu, gue ngelihat banyak orang yang punya potensi, yang tadi gue bilang, banyak orang yang punya kreativitas, cuman nggak sampai mungkin seperti itu. Karena apa? Karena takut, minder dan malu. Ya malu mungkin karena dia takut, gue takut nggak diakuin sama kampus ya, mungkin seperti itu ya. Gue takut gagal, gue takut nggak bakal berhasil, mungkin seperti itu. Nah, gue ambil judul ini karena apa namanya, mudah-mudahan ya gue ngambil judul ini sebagai tamparan atau motivasi untuk sobat-sobat yang ada di rumah. Melalui dulu nanti gue minta motivasinya kepada sobat-sobat mungkin yang di rumah ini masih banyak yang malu, takut terhadap potensi kreativitas masing-masing. Ya mudah-mudahan dari melihat nih podcast kita, ngobrol kita ini, ya mereka pada berani buat menunjukkan kreativitas. Harus. Yang penting beraninya untuk kebaikan ya. Kebaikan. Nanti tiba-tiba dia beraninya kejahatan kan. Nyuri. Aduh. Boleh. Yang penting positif ya. Ada satu Pak. Apa tuh? Nyuri yang positif. Ada. Apa tuh? Di hati. Ya. Gue pengen tepuk tangan, cuman kayaknya nih kalau ngebahas ini lebih deep talk lagi nih. Kalau ngebahas hati. Iya. Tapi Jangan-jangan yang positif kan, lu punya masa lalu yang aduh jangan bahas. kalau mau itu beda segmen ya. beda segmen. Ya, bayarannya beda lagi Boleh kita. spill nggak sih? Aduh jangan. Bayar lagi nanti kita ya. Oh, Gitu. Oke gitu. Kalau lebih apa namanya? Yang tadi apa bahas apa tadi kalau masalah hati? Aduh. Kayak malu gitu ya, Iya. kalau bahas hati kayak gitu. Iya. Iya. Jangan bahas hati deh. Terlalu deep talk. Mungkin lama kalau kita Nanti ngebahas hati. dari pagi sampai malam. Ini aja sore mulai. Kita belum buka. Kita belum buka ini. Harusnya nggak ada kopi di sini nih. Yang namanya ngerumpi itu biar Sambil ngopi, harusnya guys. begitu. Nyeruput, guys. Harusnya begitu. Cuman Mana mungkin ini makanannya? ya, kita sekarang puasa. Oh iya, dong. puasa, betul. Kita harus puasa. Jangan mokel ya. Jangan mokel. Tahu gak mokel? Apa tuh? Artinya? Apa? Ya makanya saya nggak tahu nanya gitu. Mokel. Gue juga kurang tahu ya. Oh sekarang dari zaman sekarang mokel tuh ada. Itu juga kadang orang bangga banget sama mokel itu. Banyak banget ya yang kata mokel. Apalagi anak zaman sekarang ya. Iya, diperlihatkan gitu mokel. Lu kadang suka apa ya? Suka kenapa ya aib gitu ya, aib atau ya itu mokel suatu aib ya, seperti di umbar-umbar. Itu mokel gitu. Mungkin kayak gitu ya gua ngambil tema ini ya, semoga dari orang yang ngeliat podcast kita ini lebih semangat. Betul, harus. Semangat dalam berkreativitas, semangat dalam mengembangkan potensinya, semangat dalam apa namanya, berani menggali apa namanya, terus biar dia sampai semua. Pokoknya jangan menyerah lah ya. Jangan menyerah ya, begitulah kalau jangan menyerah sampai terus ke mimpinya. Betul. Kayak gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa gue tanyain nanti ke lu nih kayak. Boleh. Sebelum gua nanya pertanyaan ada di sini, gua mau nanya menurut perspektif lo tentang tema ini. Tema acara kali ini. Menurut lu tentang tema ini, keberanian di tengah rasa takut. Menurut lu keberanian di tengah rasa takut. Menurut lu tuh ini tema yang apa menurut? Kalau dilihat dari temanya jelas karena takut dan karena berarti kita memberanikan diri untuk di tengah rasa takut kita. Kayak kan orang yang berani, mungkin kemarin saya sudah pernah bilang orang berani itu adalah orang yang takut. Orang yang berani adalah orang yang takut. Saya selalu bilang dimanapun, kepada siapapun, jika ada orang yang nanya orang berani itu dan takut itu gimana, saya akan jawab orang berani itu adalah orang yang takut. Iya.
Karena dia berani memulai, berani mencoba walaupun ada rasa takut di dalam dirinya. Oh, iya iya iya. Kayak kucing aja, kucing mau nangkap mangsa pasti dia ada rasa ketakutan. Bukan tikus yang takut. Enggak dong. Di mana tikus yang takut? Iya, Ah. tapi ada yang mengatakan bahwa kucing tuh kalau nyari mangsa pasti kan dia ngeliat dulu. Dia benar-benar meneliti iya, iya. dulu kan. Itu mah kucing pengen ngambil ini ya, ngambil ayam dapur. Takut. Aduh, takut diomelin mak. Siapa? Emang kira maknya? Ada mak kucing. Kagak, takut ini diusir Oh gitu. iya, diusir gitu ya. Itu kucing yang pengen ngembatnya, ngembat ayam. Rokok. Ayam. Oh, Kucing bisa rokok. kali. Bisa. Iya, tapi lu pernah ngerasain takut? Pernah dong. Semua orang pasti pernah merasakan takut ya. Tapi lu pernah dari lu merasa takut, lu pernah ada di posisi yang kayak gue nggak bisa nih. Yang tadi gue bilang pada tahun 2020 gue disuruh MC 2020 udah MC. iya Ini di apa? Organisasi itu? di organisasi Yang ramah. Permana. Oh, forum anak, iya maaf. Bayangin lu baru keluar pondok disuruh MC yang dimana lu belum bisa apa-apa, lu masih kayak mikir gue bisa apa, gue nggak bisa apa-apa, gue nangis di belakang panggung, gue nangis, gue nggak mau maju, gue nggak berani, gue bener nangis senangis-nangisnya. Pada saat maju muka nangis, Iya. kakinya getar tuh kan bener kayak nggak bisa terkontrol, kayak gitu. Terus kayak tapi kalau dibiarin gini terus nggak akan bisa, bakalan stuck di situ-situ juga, bakalan stuck di rumah panggung. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya kita mau mencoba, karena dulu ada orang yang membukakan hati saya dan bilang bahwa nggak apa-apa, ini masih belajar, coba dulu, lakuin dulu, nanti kamu bisa, dan kamu nanti pada masa depan kamu menjadi orang yang sangat berguna untuk orang lain. Maju aja dulu. Jadi kalau punya rasa takut, kita maju aja dulu. Betul. Tapi bukan kayak itu orang yang nekat ya. Beda. Nekat dengan berani, memberanikan diri itu beda. Bedanya itu apa? Ada orang yang kayak gini. Ini mah kita mah sharing ya. Gue juga pernah lah di posisi yang sama kayak begini. Dan gue juga pernah punya teman, dia kayak gitu, nekat, berani. Nah, jadi gue bisa menilai dari diri gue. Ada orang yang nekat itu kayak apa ya? Dia kan gini, ada bahasa Apa tuh? kayak apa ya? Apa sih namanya? Ya, kayak iya, lu pengen memulai sesuatu. Ya. Ibaratnya jualan deh gitu. Udah, gue cuma modal nekat doang. Kayak gitu. Gue pengen modal nekat doang, nggak berani gitu kan. Itu modal nekat doang. Berani mah ya masalah apa namanya, laku nggak laku mah ya udah amat. Yang penting gue udah nekat nih buat jualan. Di sisi lain teman gue ternyata di tengah-tengah dia jualannya itu tuh berhenti gara-gara nggak laku. Pupus di situ dia. Karena di awal dia cuma bilang gue cuma udah nekat doang nih, kayak gitu. Kalau dibilang berani dan nekat itu sebuah orang mungkin bisa dibilang berani, tapi dia tidak memikirkan ke depan. Dia nggak mikir ke depannya akan seperti apa, ke depannya kayak gimana. Tapi kalau orang yang berani, dia memikirkan dulu ke depannya kayak gimana. Ya, gitu. Ya. Tapi sedikit nih gue mau melebarkan, mau apa namanya, agak pembahasan kita agak lebih dalam. Oke. Karena yang tadi gue lihat gue agak salpok kayak sama Lempang lo itu, Duta Baca Depok. Boleh dikasih apa namanya penjelasan kenapa lo bisa ada di situ dan bisa mencapai itu gimana? Yang ini yang belum nekat. Iya. Ini nekat, bukan berani. Nekat. Tapi ada takut ya ada itu. Banget. Oke, menarik. Boleh. Dulu saya nggak suka baca sama sekali. Terus saya pikir ya baca tuh ya baca doang. Duta Baca Baca doang. Dan
Dulu tuh mikirnya kayak apa sih ini? Tapi di situ posisinya jadwal kosong banget gitu loh. Iya. Lagi nggak ada kegiatan apapun Iya. dan bener-bener nggak mengikuti apapun. Iya. Kan kosong. Bagaimana caranya bisa mengikuti hal positif lagi? Dibukalah waktu itu ada pertemuan Iya. dari kecamatan, acara Panmas Fire. Nah, pada saat datang ke sana ada orang tutup baca. Ada orang udah baca. Iya, dan dia bilang, ayo daftar gini-gini. Dia nggak ngejelasin tutup baca itu apa, daftar aja dulu. Ya udah, pas saat pendaftaran daftar. Oh. Nggak tahu itu apa, nggak tahu itu gimana. Kedepannya nggak tahu kayak gini. Dulu masih kosong banget. Masih kosong banget. Ini yang benar-benar nekat, tapi nekatnya dirubah menjadi keberanian. Nekatnya berubah menjadi keberanian. Pada saat udah tahu ya. Iya. Jadi nekat nih, maju daftar. Dan ternyata pada saat di research, kalau bahasa Indonesianya Apa? dicari tahu, Cari tahu. ya. Pada saat kita mencari tahu, ternyata Duta Baca itu nggak cuma membaca, tapi sebagai pusat atau role model seseorang dalam literasi. Dan literasi itu nggak cuma membaca, Literasi itu nggak cuma membaca. betul, ada banyak banget literasi. Nonton termasuk nonton. Nonton literasi. Kita kayak gini ngobrol literasi. Literasi. Ada 7 dasar literasinya. Nah, pada saat itu kirain cuma sehari menang udah Iya. sebulan. 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 Itu pelatihan. Apa? Untuk mendapatkan ini Untuk mendapatkan. sebulan. Tapi itu pelatihan atau bentuk? Bentuknya kayak penalasan putri Indonesia. Seperti Indonesia. Iya, pernah. Hampir sama caranya tes. Jadi ada grand final. Iya. Oh, jadi Kayak ada materi-materi. perlombaan. Oh, Kompetisi. kompetisi. Jadi Iya. ada materi-materi yang harus lu dalamin. Betul. Dan Duta Baca itu setiap tahun. Dan Setiap saya tahun. tahun 2000. Tapi abadi kan? Abadi dan jaya. Gila, mantep banget sih buat narasumber yang buat undang sekarang gak sia-sia ya sobat. Gue bisa ngundang Duta Baca ini, ternyata dibalik selempangnya, ini dia. Dibalik selempangnya tuh memiliki rasa takut gitu. Tapi rasa takut itu akhirnya punya selempangnya kayak gitu ya. Betul. Berarti termotivasi, mudah-mudahan sobat-sobat kita termotivasi nih. Amin. Tapi banyak yang bilang ya, lu dari Duta Baca ini katanya, aku dari teman gue ya, lu pernah ngarang buku atau mencetak buku gitu? Ada sebuah buku. Mungkin salah satunya atau ada berapa? Kayaknya ada berapa? satu buku yang menarik. Ada 2 sih sebenarnya yang paling menarik ya. Ya. Itu tentang bagaimana kita mencoba di tengah kegelapan. Judulnya itu mencari disiplin Ya. dimana kita sedang dalam kegelapan, bagaimana caranya kita bisa menemukan cahaya kecil di dalam. Nah, cahayanya itu sebagai masa depan kita. Di tengah hidup kita yang masih seperti benang putih. Apa sih judulnya? Buku lu punya buku tapi itu bukunya. Ya, Itu buku lu. buku. Oh, judulnya apa? Mungkin bisa nanti Mencari setitik cahaya. mencari Setitik cahaya. setitik cahaya. Dan yang paling menarik ada satu lagi. Ini boleh gua promosiin nggak? Sok. Dapat gak kira-kira? Enggak, ya. Ya. Dapat hati ya. Mungkin tuh bisa lu lihat semua sobat, narasumber kita memiliki buku nih. Salah satunya itu adalah Mencari setitik cahaya. mencari setitik cahaya. Dari judulnya itu udah mantep banget ya. Itu masih dulu tuh kayak dulu saja lah, coba dulu lah. Coba dulu. Dan anak muda belum pada tahu saya punya ya, karena emang benar-benar masih terbatas Iya. dan belum benar-benar tersebarluaskan. Iya. Banyak orang yang meluas. Hmm. Dan ada satu buku yang menarik Apa tuh? antara dia dan karir. Dia, Dan karir dia dan karir. Dia siapa tuh gua? sama. Shit. Dalam banget ini. Kayaknya ada di situ mencantumkan nama dia. Nggak ada namanya, cuma cerita Tentang dia. tentang dia. Berapa tahun baru? Aduh, jangan gitu.
Ya mungkin nanti dianya nonton. Jangan. Jangan Kali. nonton ya, awas Gak gitu. apa-apa kalau nonton kan bersemi kembali. Woi. Iya, hilang. Antara dia dan Ariel. Iya. Mungkin nanti ada lagi antara kamu dan Karir. Woi, woi dia boy, jangan dibahas lagi tuh ya. Tapi ini akibat dari literasi ini. Iya betul. Dari literasi. Pengalaman mungkin makin apa? Banyak ya. Betul. Oke. Mungkin buat di closing kita ini nanti. Mungkin ada pesan atau kesimpulan. Gue mungkin bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Oh udah closing nih. Ya, karena kita mau buka. Ya masa kan nggak ada closing ya? Makanya sebenarnya gimana ya? Dari tadi duduk, ternyata Iya. udah closing. Makanya gue pengen banget tuh ngobrol lebih dalam sama lu. Aduh. Iya Langsung jujur. kabur aja kita. Soalnya gue ngerasain. Apa tuh? Ya, gue pernah ngobrol sama lu ya tentang, yuk gue pengen ini nih. Oh iya. Lu ingat gak sih dulu? Ingat. Gue pengen naik tuh jadi ini, gue pengen ngobrol sama lu gitu kan pernah. Tapi alhamdulillah sekarang berhasil juga. Alhamdulillah. Makanya ini gue percaya sama lu. Terima kasih. Makanya gue percaya sama lu dan gue percaya buat sobat-sobat yang ada di rumah itu termotivasi ya, mudah-mudahan termotivasi dengan podcast kita pada sore hari ini. Ya mungkin kesimpulannya dari tadi bisa kita lihat dan kita dengar bahwasanya orang yang takut itu adalah orang yang berani, dan jangan merasa minder atau jangan merasa malu, maju aja dulu yang penting maju aja dulu. Untuk masalah dampaknya nanti gimana itu belakangan. Kita udah memberanikan diri untuk maju, memberanikan diri untuk menggapai mimpi kita, harapan kita, dan yang paling penting jangan jadikan rasa takut itu sebagai faktor buruk kita yang memfokuskan harapan-harapan kita. Mungkin seperti itu dari kesimpulan. Kenapa? Jujur, dulu ada yang pernah bilang, bermimpilah setinggi-tingginya walaupun ada harapan jatuh. Bermimpi setinggi-tingginya Walaupun ada harapan. walaupun ada harapan jatuh. Kan ada juga yang bilang ya, Mas ada Jangan mimpi tinggi-tinggi, ntar jatuh sakit. sakit. Padahal mah kita Mimpi masih aja ada. setinggi-tinggi. Hmm. Jujur kalau kita bermimpi setinggi-tingginya, walaupun harapan besar jatuh itu banyak besar, gitu kan. Ya udah kita mimpi setinggi-tinggi mungkin, kita ngelakuin apa yang kita mau di mimpi itu, ya udah kita jalanin dulu. Nanti lama-lama seiring berjalannya waktu, kalau memang sudah dikasih pilihan ke sini dan akhirnya kita menemukan diri kita, ya paling penting kenali diri dulu. Kenalin diri, kenalin siapa kita, kenalin kita ini maunya apa, kenalin juga bagaimana kita ke depannya. Jangan langsung mulai tapi pikirin tentang diri kita dulu, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu diri kita siapa, gimana ke depannya? Mungkin ada 1-2 kata yang bisa lu kasih ke sobat-sobat merumpi untuk 2 kalimat. 2 kalimat cukup. 1 kalimat cukup lah. Yang penting bisa membara lah di hati mereka. Kalau lebih gimana? Kalau lebih waktu lebih semenit kayaknya nambah 5.000. Waduh. Bukan gue yang bayar lu nih. Iya. Ada lu bayar gue nanti. Iya. Oke, mungkin seperti itu. Nanti lu bisa kasih ke sobat merumpi 1 kata 2 kata yang bisa membuat mereka termotivasi dan dari hasil merumpi kita hari ini. Boleh, silakan. Halo sobat merumpi, dari gue cuma pengen bilang semangat, lakukan apa yang kalian mau, jangan pernah menyerah dan jangan dengerin kata orang. Mulai dari satu orang yang kita percaya untuk menjadi penasehat kita, jangan mencari di orang lain lagi. Pada dasarnya kita juga butuh satu orang untuk selalu kita dengarkan nasihat kita atau sebaliknya. Mantap. Semangat Gak terus. kerasa kita udah sampai di menit keberapa nih. Kita nggak tahu ya menit keberapa. Gak kerasa kita udah sampai di. Udah mau maghrib. Iya, sampai di sini. Mungkin next kita akan kembali ketemu lagi. Kita akan mengundang narasumber yang lain lagi. Gue terima kasih buat lu, terima kasih udah
nyempetin waktu kesibukan lu untuk bisa memberikan motivasi kepada sobat-sobat, khususnya diri gue sendiri. Jujur gue akuin, izin nih kak, gue termotivasi banget dari kata-kata lu. Terima kasih, semoga apa yang kita ucapkan sekarang menjadi motivasi bagi sobat-sobat kita yang lain. Semangat sobat Grupi. Oke. Dan semangat juga hostnya. Iya, terima Semoga kasih. acaranya berjalan dengan Ya, lancar. amin. Mungkin ini closing kita pada sore hari ini di acara kita, di podcast kita Ngerumpi, Menggali Ruang Mimpi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.